KPK terancam tak bisa lagi menangkap bos-bos BUMN yang korupsi. Waduh, emang bisa? Jadi, Februari lalu UU BUMN yang baru resmi berlaku. Nah, ada dua pasal yang paling disorot publik nih. Yang pertama, pasal 3X ayat 1 yang berbunyi, organ dan pegawai badan bukan merupakan penyelenggara negara. Terus pasal 9G yang bunyinya, anggota direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas BUMN bukan merupakan penyelenggara negara. Nah, dengan perubahan itu bisa aja ngebuat KPK jadi nggak bisa lagi cawe-cawe soal kasus dugaan korupsi di BUMN. Emang pasal yang sebelumnya gimana ya? Jadi sebelumnya KPK tunduk pada UU nomor 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 11 ayat 1 yang berisi kalau KPK berhak melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya sama tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara. Nah, yang dimaksud penyelenggara negara di UU itu ada di pasal 1 ayat 2 yang menyebutkan penyelenggara negara adalah pejabat negara yang menjalankan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif serta pejabat lain yang fungsi dan tugasnya berkaitan dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tapi sekarang anggota direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas BUMN nggak masuk di kategori penyelenggara negara. Padahal supaya ditindak sama KPK, tindak pidana korupsi harus dilakuin sama aparat penegak hukum atau penyelenggara negara. Pakar hukum tata negara, akademisi, dan aktivis hukum Ferry Amsari bilang, dengan nggak terpenuhinya unsur penyelenggara negara, jajaran direksi di perusahaan plat merah akan semakin sulit ditangkap bila melakukan tipikor. Menurutnya, pasal-pasal kayak gini termasuk dalam upaya melegalisasi korupsi. Sementara Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Budi Fresidi bilang, harusnya mereka yang korupsi tetap bisa ditangkap oleh aparat penegak hukum. Dia juga bilang UU BUMN yang baru seharusnya mengatur soal keputusan bisnis yang murni diambil sesuai dengan prosedur dan bisnis korporasi, sehingga para direksi BUMN tidak mudah dijadikan tersangka akibat unsur keputusan bisnis. Terus gimana sih respon KPK soal ini? Juru bicara Gedung Merah Putih, Tessa Mardika bilang, KPK bakal mengkaji sejauh mana perubahan aturan tersebut berdampak terhadap kewenangan KPK dalam menangani kasus-kasus korupsi yang melibatkan direksi BUMN. Tessa juga bilang kalau memang saat ini BUMN bukan penyelenggara negara, otomatis KPK tidak bisa menangani kasus tipikor di BUMN. Walau begitu, KPK tetap akan mengkaji aturan baru ini. Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir bilang pelaku korupsi harus tetap menjalani proses hukum meski bukan penyelenggara negara. Kata Erick, Kementerian BUMN juga memberikan tugas baru kepada para direksi untuk melakukan pengawasan dan investigasi terhadap korporasi. Gimana menurutmu soal Undang-Undang BUMN yang baru ini? Komen ya!